itu bersumber dari kelompok Islam. Kita tidak boleh menghindari itu. Jadi penekanan daripada konsep moderasi beragama ini adalah bukan agamanya yang ingin dimodernkan, tapi cara paham dan cara beragama. Cara beragama gitu. Kan ada ini Pak, munculnya pemahaman-pemahaman keagamaan yang melakukan kekerasan itu berdasarkan teks-teks keagamaan. Misalnya contoh nih dalam Al-Quran menyebutkan asyidda'u 'alal kufar. Lalu teks-teks ini kemudian digunakan untuk melegitimasi kekerasan kepada kufar. Ini kan artinya disebut sebagai orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir ya kita kerasin. Bagaimana sebenarnya agama menilai itu? Iya, itu yang tadi saya sebutkan ya. Sebenarnya kalau negara kan tidak terlalu mau masuk ke dalam ranah yang tafsir yang terlalu menjelimet. Tapi yang ingin diterima oleh negara adalah bagaimana produk penafsiran ini tidak mengganggu stabilitas sosial. Misalnya tadi tentang asyidda'u 'alal kufar urama'u bainahum. Keras kepada orang kafir, kasih sayang kepada sama muslim. Nah, tentu yang paling penting dibincang konteksnya. Sebenarnya teks itu muncul dalam situasi apa? Karena dalam praktiknya Nabi juga dia lembut kepada Yahudi. Dia misalnya bertukar pakaian dengan Yahudi dalam praktik ekonomi. Nah, sekarang praktiknya apa tuh? Jika kita masuk dalam cara pandang fikih siasa, fikih politik, jangan-jangan Nabi bicara dalam konteks perang hari itu. Di mana kita memang darul harb. Ya kalau darul harb musuh ya keras semua lah. Masa ada lembek sama musuh misalnya. Karena kemenangan itu ditentukan dengan bagaimana kerasnya kita. Jadi harus dilihat nomenklatur umumnya dulu. Nah, sekarang kita ini darul harb atau darussalam. Nah, kalau darussalam, Nabi menggunakan cara lain yaitu kafir al-zimma. Al-zimma dalam satu hadis disebutkan siapa yang melukai al-zimma seperti melukai saya. Artinya al-zimma itu siapa? Ya kufar tadi itu. Yang kafir itu tadi. Yang tidak melawan, yang tidak melakukan. Artinya kalau ingin moderasi beragama, ayo namanya kontekstual. Ini hadis ini bicara kufar ini dalam konteks apa? Yang al-zimma ini bicara konteks apa? Lalu kemudian kita lihat konteks kita hari ini yang paling mana hadis yang dekat dengan konteks kita hari ini. Jangan konteks zimma itu tadi, bukan konteks asyidda itu tadi. Tentu saya bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir, tapi saya ingin meletakkan bahwa saya yakin paradigma utama Islam itu keadilan, perdamaian. Kalau ada unsur kekerasan dalam Islam pasti ada konteksnya, ada situasionalnya yang menghendaki kita melakukan itu. Misalnya amar ma'ruf nahi munkar yang kemudian ada orang yang melakukan kemungkaran, kita wajib merubahnya. Tapi siapa yang mengubahnya? Itu yang punya otoritas. Nabi, ulama, dalam hal ini kepala negara gitu. Jadi yang kita ini rakyat tidak punya, meskipun itu hadis itu ada begitu tidak bisa melakukan. Tapi kita tidak punya mandat untuk melakukannya. Karena dalam prakteknya yang melakukan itu Nabi, khalifah. Nah, misalnya nih ada perselisihan di sahabat, itu kan dia ke khalifah. Iya betul. Jadi artinya yang bisa mengubah mungkar itu ya khalifah yang sosial itu adalah yang punya kekuasaan. Nah, itu harus dipahami dulu konteks kita. Kekuasaan yang disepakati tentunya. Kan ada sekarang ini bilang, oh ini pemimpin kami yang itu dia. Kami tidak. Itu dalam konteks kenegaraan tentu yang disebut adalah pimpinan tertinggi kita negara gitu. Yang punya hukumnya. Nah, misalnya kalau karena itu kemudian cara-cara misalnya mensweeping, memukul orang itu kan cara, meskipun dia merasa saya merasa ini kan mengubah kebenaran, enggak benar, tetapi Anda tidak kontekstual. Misalnya begini, ada hadis tentang waria misalnya, waria kan kita pesantren tahu semua kan, apa namanya mutakhannis minar rijal mutarajjil min nisa lanatullah. Benar. Oke, kita juga tidak ada masalah dengan itu. Tapi pernah kali juga ada hadis yang menyatakan bahwa Anda boleh membunuh waria. Ya ada kan? Cuma laknatullah artinya itu lekat kepada Tuhan. Ya biarkanlah Tuhan yang melaknat. Kita diminta untuk bergaul dengan sesama manusia dengan sebaik-baiknya. Karena dia manusia, maka kita pergauli sebaik-baiknya. Soal dia identitasnya dilaknat Tuhan, ya biarkan itu urusan dia dengan Tuhannya. Urusan kita adalah urusan mempergauli dia dengan cara-cara yang baik sesuai dengan keagamaan kita. Nah, indikator keempat yang terakhir itu akomodatif terhadap lokalitas. Jadi empat itu. Jadi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap lokalitas. Apa yang mau diakomodasi dalam lokalitas? Nilainya. Nilai-nilai kebaikan. Misalnya begini, dalam keagamaan kita kita diminta untuk menghormat orang tua. Itu rumusnya. Hormati orang tua itu rumusnya. Bahwa harus hormat kepada orang tua itu nilainya. Semua orang di Islam di dunia ini tahu bahwa menghormati orang tua itu wajib dalam Islam. Tetapi cara menghormati orang tua
bagi Itu semua bagi semua bangsa itu beda-beda. Kita cium tangan, orang Jawa membungkuk, mungkin orang Arab mungkin cipika-cipiki. Itu cara menghormati. Jadi caranya itu kontekstual, tapi nilainya universal. Dan itu kalau caranya itu nanti kembali kepada lokalitas masing-masing. Jadi tidak boleh orang menghakimi cara, menganggap cara saya yang paling baik. Ada kan kasus begini, ada orang yang misalnya duduk lewat depan kedua orang tuanya, terus dia ruku, dibilang oh haram karena ini ruku kepada manusia. Nah itulah tafsir yang keliru, gitu. Karena dia tidak meletakkan pada konteksnya. Bahwa itu konteksnya itu penghormatan, bukan penyembahan. Jadi itu penghormatan, bukan penyembahan. Karena kalau jadi dilihat dulu rumus kan sederhana dunia ini, ada rumus makro. Itu nilai universal, agama kita main di situ semua nilai-nilainya. Ada mikro, itu kontekstual, cara yang disepakati oleh orang untuk menghormati. Di dalam masyarakat Bugis tidak ada cara ruku itu penyembahan. Kalau dalam bahasa Bugis kuno, penyembahan itu sesajen. Jadi kecuali memberi sesajen orang tuanya boleh disebut menyembah. Kalau pakai itu ya. Kalau dalam Islam memang ada cara begitu. Itu cara kita menyembah itu sholat. Gimana kita sholat orang tua kita enggak kan? Itu mati daripada sholat. Jadi memang sebenarnya pada saat ada orang yang kemudian ruku ataukah seorang murid yang cium ruku di depan gurunya itu kan sebenarnya bukan berarti dia menyembah, tapi itu tadi bahwa kita menafsirkan berdasarkan kondisi lokalitas. Iya, jadi orang yang menyebut itu menyembah karena dia membaca lokalitas berbeda. Mungkin dia bicara membaca lokalitas Arab yang tidak punya tradisi itu. Iya, dia bilang oh ini. Nah, karena dia ketemu hal yang baru atau merasa aku ini berlebihan itu kan cara mengatakan berlebihan itu sebenarnya itu parameter kebudayaan. Apa ukurannya berlebihan? Bagi masyarakat itu biasa saja. Mungkin kayak misalnya kayak pakaian nih, misalnya kita agak keluar sedikit. Kalau orang Papua pakai koteka kan berpakaian media, menurut dia dalam kebudayaan dia. Tapi kebudayaan kita kan aneh. Nah tentu, tapi karena ada perjumpaan kebudayaan, tentu ada yang disepakati. Gitu. Misalnya dalam tradisi cium tangan, ya cium tangan, selesai. Tidak ada juga kecuali bilang sebelum cium tangan ada baca-baca sebelum itu bisa dikategorikan menyembah. Karena ada ritualnya. Itu kan cium tangan saja gitu. Jadi cangkangnya adalah penghormatan, bukan ini orang yang Anda sebut tadi itu cangkang penyembahan dia pasang di cangkang penghormatan, akhirnya bingung sendiri itu. Nah, jadi sebenarnya tadi itu bahwa orang yang moderat itu ya menerima konsep-konsep penghormatan ke orang tua itu dengan cara seperti penghormatan terhadap lokalitas, bahwa lokalitas itu nanti berubah. Misalnya sekarang mungkin anak karena pengaruh kelompok Salafi misalnya kuat, lalu kemudian tradisi cium tangan hilang, ya nggak apa-apa, itu kan budaya itu bisa hilang. Betul. Nanti kemudian diganti dengan tradisi lain, itu biasa saja gitu ya. Atau ada tradisi kota, tradisi desa yang berbeda-beda cara menghormati, itu juga biasa saja. Jadi yang dimaksud akomodatif secara lokal adalah kita melihat cara pandang lokal terhadap dirinya, terhadap kebaikan, dan kita menghargai itu sebagai sebuah cara. Misalnya orang Kajang menafsir bahwa hitam itu bijak, baik, nggak masalah, itu tafsir dia. Anda kemudian menafsir hitam itu buruk dan sebagainya, itu tafsir dia. Tafsir Anda jangan paksakan ke sini karena ini tidak berlaku di sini. Ada ini kondisi lokal yang biasa menjadi perdebatan. Ya. Misalnya contoh tradisi-tradisi kita sebut saat sekarang ini kan yang melarung itu ke laut kan. Ya. Yang ini kan kemudian menjadi perdebatan, apakah kemudian itu adalah bagian daripada moderat ataukah memang sudah sampai kepada penyimpangan seperti itu. Misalnya dalam tradisi Bugis nih kita sebut, karena kita dalam lokalitas masyarakat Bugis ada tradisi misalnya Mapasorong lah misalnya, seperti itu, atau ya mungkin bahasannya sesajen kepada sesajen lah ya, seperti itu. Itu sebenarnya sampai di mana kemudian itu batasannya kita dianggap moderat dan tidak. Kondisi ini diterima, lokalitas ini diterima, digunakan ataukah ditolak dalam perspektif agama. Ya, kita punya kaidah al-muhawazah la qadim salih wal akhsu bil jadidil aslah. Menerima yang lama yang baik dan menerima yang baru yang lebih baik. Jadi kata kuncinya bukan qadim wa jadid tapi salih wa aslah gitu. Kata kuncinya di situ ya. Pertama, kalau ada tradisi yang saleh itu harus diterima karena dia saleh. Karena dia saleh berarti baik. Nah, tentu menjadi perdebatan adalah batasan sebenarnya. Sebenarnya perdebatan kencangnya tentang batasan. Misalnya tradisi Masorong, tradisi melarung kepala kerbau atau memberi makan di laut. Pertanyaannya apakah itu musyrik atau tidak? Itu kan perdebatan panjangnya. Nah, saya tidak ingin masuk dalam perdebatan itu, tapi saya ingin menguliki dulu nalarnya orang lokal. Nalar orang lokal itu, nalar yang menyatakan bahwa manusia, hewan, alam itu setara. Itu nalar lokal kita. Sehingga kemudian dulu-dulu nenek-nenek kita selalu menyebut
binatang itu dengan ada namanya. Bahkan buaya itu sebut nenek kita. Yang lain. Jadi sebenarnya refleksi dari cara pandang masyarakat lokal yang menganggap manusia itu tidak lebih unggul daripada orang lain. Itu cara pandangnya. Lalu kemudian mereka menggunakan sesajen lah untuk bagian dari penghormatan itu. Nah tentu itu tidak cocok dengan Islam tentu saja, karena kita tidak menggunakan cara pandang itu untuk menyembah. Tetapi kalau kita mengulik lebih jauh, seperti misalnya begini, ada tradisi memberi makan songkok pitu rupa ke laut, larung ke laut. Nah pertanyaannya, kepada siapa dia beri makanan? Kalau kepada jin salah alamat, karena itu bukan makanan jin, itu makanan manusia. Makanan binatang mamalia lah, atau binatang lah. Kalau binatang di laut sangat memungkinkan juga. Sangat memungkinkan makan itu. Nah, mungkin lama prosesnya untuk makan. Jadi jelas bukan jin, karena makanan jin dalam Sahih Bukhari itu kotoran manusia dan tulang belulang. Itu Sahih Bukhari kok. Jadi jelas itu bukan jin sebenarnya. Nah, kalau kita membacanya secara lebih lembut, lebih sedikit lebih adil melihatnya, sebetulnya refleksi dari penghormatan. Cuma caranya itu mungkin tidak kita sepakati. Penghormatannya oke, tapi cara ini kelihatannya tidak cocok. Pertama juga ngapain ngasih itu, ya kan? Jadi sekarang ada yang begini, tetap buat songkok tadi songkok tadi itu, yang songkok itu dalam bahasa baru dimakan manusia. Lalu kemudian ya itu yang dimakan oleh manusia, mungkin dalam bahasanya ini syukuran seperti itu. Kalau seperti itu bagaimana? Kalau itu orang makan asal ngumpul ya biasa itu di masyarakat kota kan. Coba lihat masyarakat kota kalau kumpul pasti ayo bikin kapurung yuk. Itu bagian dari jadi di dalam sosiologi kita itu makan itu memang punya fungsi sosial. Memang makan itu punya fungsi sosial. Adakah undangan yang tidak ada makannya? Selalu ada. Selalu. Undangan makan itu adalah undangan untuk merehabilitasi relasi sosial. Itu fungsinya dalam masyarakat, makanya kafe tumbuh berkembang dan sebagainya, budaya traktir tumbuh karena makan itu bukan fungsi. Jadi makan itu dalam kebudayaan kita bukan untuk perut saja, tapi dia fungsi ada fungsi menguatkan relasi. Nah, jadi itu budaya gitu, budaya kita dan budaya global juga mungkin seperti itu. Makanya panggilan makan itu panggilan sosial sebenarnya, panggilan untuk merekatkan. Jangan sampai ada teman yang tidak pernah kita ketemu berapa tahun, misalnya kita reuni pasti makan dulu yang dipikirkan. Karena dia bagian dari merekatkan logika sosial. Nah, intinya adalah bahwa tadi batasan yang Anda sebut musyrik atau tidak itu nanti diperdebatkan oleh kelompok agamawan. Tapi tentu saja moderasi beragama tidak boleh membenarkan kemusyrikan, nggak boleh, nggak bisa. Yang dimaksud adalah mengambil cara-cara lokal yang baik untuk mensponsori kehidupan yang lebih baik. Gitu. Sebenarnya itu yang diinginkan. Bahwa nanti ternyata Mas Sorong, Penre apa yang tidak cocok dengan nalar kita ya sudah hilang gitu. Jangan lakukan gitu. Jangan ambil. Bahwa nanti ada merasa itu fungsional untuk dirinya, ya biarkan dia ambil. Bahwa dia punya tanggung jawab ke Tuhan itu lain. Bahwa Anda mau cara media bahwa itu musyrik, silakan gitu. Tapi yang paling penting dalam konteks moderasi beragama mengafirmasi nilai-nilai yang baik dari lokalitas. Makanya tadi kaidah usul yang saya sebutkan bukan qadim wa jadid yang menjadi kata kuncinya, tapi saleh wa aslah gitu. Di situ kata kuncinya, garis bawahnya di situ. Oke, baik, gitu. Terima kasih Pak. Siap. Ini saya pikir indikator ini yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur apakah ini masuk dalam kelompok moderasi. Ya, kalau di Kementerian Agama sebenarnya tidak ingin membentuk identitas, tapi menjadikan itu sebagai aktivitas. Jadi misalnya gini, kita tidak usah sampai pada dia moderat, dia tidak moderat. Ya, karena itu juga berbahaya. Tapi kita mengambil cara-cara beraktivitas yang moderat. Gitu. Aktivitas. Jadi kan sebenarnya begini. Orang itu kan kalau memahami kata moderat itu kan diambil dari akar kata yang sering digunakan dalam Al-Quran itu kan wasatiyah. Lalu kemudian semua kelompok-kelompok keagamaan itu mengaku sebagai wasatiyah. Karena ada ayatnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Jadi indikator ini nanti yang ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai untuk melihat bahwa sebenarnya aktivitas mereka ini moderat dan tidak moderat. Dalam konteks makanya tadi saya bilang di awal, silahkan semua orang berhak menyebut diri wasatiyah dengan berbagai indikatornya. Karena Kementerian Agama sadar dengan itu, maka dia menguatkan 4 indikatif saja. Satu tentang kebangsaan, toleransi, budaya damai dan akomodatif berlokalitas. Jadi yang saya katakan begini Bung, orang yang tidak menerima konsep kebangsaan Indonesia ini, misalnya ingin mengatakan Indonesia itu
tidak sesuai dengan syariat Islam, Pancasila itu bukan daripada ajaran Islam, berarti orang ini keluar dari aktivitas moderasi. Iya. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Iya begitu. Jadi kan memang ini banyak kelompok-kelompok agama, terutama nih yang wawasan kebangsaan, walaupun sebenarnya pemerintah sudah memberikan ketegasan tentang larangan kelompok yang tidak menerima nation state tadi. Nation state itu atau Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara kita. Tapi kemudian kan embrionya ini masih terus berkembang. Nah, itu yang mau dimoderasi melalui dialog terus menerus. Jadi misalnya antum tidak setuju dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa, tidak langsung di penjara, tapi dialog. Jadi saya ingin lanjutkan tadi tentang cara itu kan konsep indikator ya. Nah, cara moderat seperti apa? Berdialog. Berdialog, memahami perkembangan, jangan sampai ada istilah radikal moderat. Apa itu radikal moderat? Begini. Awalnya kita sepakat bahwa cadar itu identik dengan kekerasan. Cadar itu identik dengan radikalisme. Cadar itu identik dengan radikalisme. Karena mayoritas istri-istri para pembom yang kemarin itu memang menggunakan identitas seperti itu. Satu kurun historis sendiri terjadi. Tetapi harus ingat ada perubahan yang besar tentang cadar hari ini. Perubahan artinya sudah dari idiom keagamaan murni yang diambil oleh kelompok-kelompok salafi radikal dan sebagainya berubah menjadi idiom kebudayaan gitu. Atau bisa mungkin tren juga. Dia makanya lari ke situ nanti. Jadi menjadi tren gitu. Nah, karena kelompok-kelompok yang misalnya Gus Durian sekalipun itu punya anak yang bercadar. Sehingga kemudian cara pandang cadar gitu harus diubah sekarang. Tidak boleh lagi tidak identik dengan radikalisme hari ini karena ada perubahan cadar. Jadi itu salah satu cara moderat melihat. Jadi yang radikal moderat itu kalau dulu kan cadar bukannya ide radikal semua. Itu moderat tapi radikal gitu. Ekstrem moderat namanya. Karena dia tidak bisa menerima ada perubahan cara pandang dan cara bercadar dan cara meletakkan cadar. Sekarang ada namanya niqab squad. Di Makassar itu di seluruh kelompok perempuan yang bercadar. Nah, bagaimana kita mengkaji ini? Satu, di dalam tradisi radikalisme dan salafisme, perempuan itu tidak boleh di ruang publik. Tapi ini dibuat dalam bentuk organisasi. Dia dibuat di ruang publik. Jadi dia sudah sebetulnya khitohnya keluar dari cara pandang awal salafi karena salafi itu perempuan harus di domestik. Ada namanya domestifikasi. Tidak boleh muncul di publik. Tidak boleh. Tapi orang ini, anak-anak ini justru muncul di publik sebagai gerombolan perempuan yang bercadar dan menamai diri satu perkumpulan yang tidak mungkin Anda temukan di kelompok salafi yang model seperti ini. Salafi yang kategori salafi dalam artian yang keras. Salafi apapun. Tidak akan Anda menemukan bahwa ada perkumpulan perempuan. Tapi ini melakukan ini kan sebenarnya mengkombinasi. Jadi mereka terinspirasi dari spirit salafisme mengaitkan dengan budaya populer, muncullah yang disebut dengan urban salafisme. Itu istilah dari saya kalau itu karena saya mau nyebutnya di disertasi saya urban salafi dengan maksudnya para artis-artis ini masuk dengan cara pandang salafi itu berubah sebetulnya dari gerakan keagamaan murni menjadi gerakan kebudayaan berdasarkan agama. Karena itu kelompok yang mengakui diri nanti moderat harus menerima itu sebagai sebuah perubahan. Jangan sampai Anda melihat cadar lalu kemudian mengaku radikal ini. Nggak bisa karena ada perubahan cara pandang. Jadi kemarin ini ada satu perdebatan yang menarik di media sosial ketika kementerian salah satu kementerian yang kemudian menetapkan bahwa para petugasnya dilarang untuk menggunakan cadar. Bagaimana melihat hal ini? Itu juga lihat ya, ini moderat ya, cara pandang moderat. Tadi itu kan umumnya. Pertama begini, di dalam kementerian itu punya aturan sendiri. Sekolah punya aturan sendiri. Kampus punya aturan sendiri. Aturan itu harus ditegakkan karena tidak. Misalnya kalau kampus menyatakan bahwa tidak boleh bercadar, jangan bilang kalau kampus melarang cadar kemudian kampusnya tidak moderat. Nggak bisa kan, itu kesepakatan gitu. Apa bedanya kita ketika kita menganggap national state lalu kemudian ada khilafah muncul dan kita habisi, apakah kita tidak moderat? Enggak, kita menghargai kesepakatan. Kenapa itu saya sebutkan? Karena di kampus-kampus yang sekolah-sekolah salafi yang mewajibkan cadar, coba tidak bercadar kalau tidak ditolak. Berarti memang itu kesepakatan di situ. Misalnya di Anda misalnya punya anak mau masukkan di SD Katolik, itu harus punya perjanjian bahwa anaknya harus diajarkan dengan Katolik. Kalau Anda setuju, tidak masalah. Tidak berarti Katolik itu intoleran karena kita sudah jadi ada namanya kesadaran bersama di depan. Jadi jangan lihat tindakan di akhir. Misalnya ada kampus melarang bercadar, lihat dulu aturannya ada nggak. Kecuali memang tidak ada aturannya, baru kemudian begitu. Memang dia baper gitu.
Tapi kalau seperti mungkin yang kayak macam sejenis kampus yang kemudian mewajibkan orang berjilbab. Nah, gitu. Tiba-tiba ada yang tidak berjilbab. Misalnya Umi misalnya kan kemarin Umi ada anak Hindu yang berjilbab. Apakah Umi tidak moderat? Enggak, aturannya begitu. Iya. Jadi pada saat itu walaupun berlakunya aturan bahwa tetap pakai harus berjilbab itu karena memang aturan dasarnya seperti itu dan konsekuensi orang yang masuk di tempat itu menerima aturan tersebut. Contoh yang paling sederhana begini, kebiasaan kita kalau pakai jalan raya itu bagian kiri. Kalau kita pakai kanan pun sampai juga di sana, tapi berpotensi tabrakan dan mencelakakan orang lain. Karena kan dari sana sudah sepakat kita jalur kiri. Saya bilang enggak, saya tidak mau fundamental. Ini kan jalan maju ini. Saya mau pakai kanan. Mati kok nanti. Karena akan bertabrakan dengan orang yang itu namanya aturan dan itu harus disepakati. Misalnya lampu merah stop, aturan bersama dan kita sepakat. Bukan berarti kita orang yang nanti yang tidak mematuhi langgar, wah itu berarti baru kita tilang, wah ini Anda tidak moderat. Itu namanya aturan. Jadi melihatnya saja cara pandang yang ketiga. Saya melanjutkan tadi ke situ setelah dialog kontekstual. Kontekstual itu konteks aturannya seperti apa, konteks perubahannya seperti apa. Jadi moderat itu memang harus banyak sabar, banyak lihat. Nanti akan ada penyusunan setiap perkembangan zaman seperti iya, moderasi. Jadi moderasi itu lentur, bahasa dia lentur begitu. Karena jadi dia seperti bandul jam ya. Lihat jam nenek-nenek kan. Jadi kalau dalam keadaan pasif dia di tengah. Tapi kalau dalam keadaan aktif kadang-kadang ke kanan dia. Kadang-kadang ke kiri karena kalau dia tidak bergerak jam tidak berubah. Nah, karena itu ke kanan kadang-kadang penting. Jadi orang yang bergerak ke kanan jangan sampai dianggap tidak moderat. Karena mungkin pada saat itu moderat dibutuhkan untuk ke kanan. Yang kemudian disebut tidak moderat adalah ketika melampaui batas kanan. Ya apa batasannya? Kalau di kita ya Pancasila itu ketuhanan. Misalnya begini, Bahai misalnya. Ya, Bahai. Mari kita bedah Bahai dalam konteks moderasi beragama. Kalau kita membedahnya dalam konteks sah dia karena dia punya konsep ketuhanan. Bahwa nanti berbeda dengan Islam itu urusan lain. Karena dia punya konsep ketuhanan, maka dia bisa hidup di Indonesia. Yang tidak bisa hidup di Indonesia adalah ateis, karena kesepakatan kita adalah ketuhanan. Sementara dia tidak, maka dia tidak boleh hidup di Indonesia. Apakah kita negara melanggar HAM? Nggak bisa karena aturan kita. Dunia harus menerima bahwa kami menyepakati bangsa kami berketuhanan. Yang ateis kalau kami habisi nggak masalah, komunis kalau kami habisi nggak masalah karena konstitusi kami menyatakan sebagai batasannya. Iya, benar. Itu dia. Jadi tapi siapapun yang berketuhanan jangan juga bilang, kenapa Menteri Agama mengucapkan selamat Nowruz kepada Bahai? Siapa itu? Enggak, itu konteksnya konstitusi. Karena ini agama ada di Indonesia. Bagian daripada agama juga. Ada mereka menyusun diri mereka sebagai agama. Ada di Indonesia. Dia punya hak kewarganegaraan dan dia berhak disapa oleh negara. Jadi bukan membenarkan teologinya, karena tidak mungkin Bahai benar dalam perspektif Islam, tidak mungkin mau perspektif kebangsaan. Kan semua bangsa agama itu benar, tapi dalam perspektif kebangsaan kita harus menyapa semua identitas, itu moderasi beragama. Tapi kalau disingkirkan misalnya komunisme yang anti Tuhan disingkirkan di Indonesia, itu sesuai konstitusi, sesuai konstitusi kita. Misalnya kemanusiaan. Jadi semua kelompok yang anti humanisme itu harus dibuang dari Indonesia. Bukan kita tidak moderat, ya memang tidak cocok dengan kesepakatan kita. Persatuan Indonesia. Jadi yang tidak setuju persatuan Indonesia harus keluar. Kan itu konstitusi kita. Musyawarah yang otoriter memang harus keluar. Keadilan sosial yang tidak adil memang harus keluar. Yang korupsi memang harus dihabisi di Indonesia karena dia melanggar nilai batasan kita itu kemanusiaan. Begitu cara memandang moderasi beragama. Jadi tadi itu melalui diskusi, dialog dan kontekstual gitu. Jadi masih ada tambahannya itu? Atau? Sebenarnya kalau mau perspektifnya Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu tasamu, tawasud, ta'adul itu sebenarnya kalau dari perspektif kita. Tapi kan itu terlalu Islam ya, terlalu kita. Sementara yang kita mau dorong adalah agama lain silakan menyusun juga. Tidak boleh juga marah kalau saya menggunakan aswaja sebagai cara pandang saya. Itu kan cara saya memoderasi diri. Nah, itu penting. Jadi konteks bersedia berdialog terus-menerus dan memahami konteks-konteksnya. Jadi kadang-kadang melarang cadar itu benar secara kontekstual karena di PNS kan ada aturan pakaian. Begini pakaiannya. Jadi intinya kalau Anda mau masuk di situ harus Anda ikut. Kalau memang Anda menyelamatkan ideologinya ya keluar, selesai gitu. Nggak usah diusir gitu. Jadi kalau negara melarang misalnya, ya negara punya hak atau Kementerian Agama kementerian punya hak karena ada aturannya. Kecuali aturannya diubah, misalnya aturannya tiba-tiba semua PNS adalah bercadar.
Nanti yang sesat, yang tidak bercadar itulah nanti yang sama kasusnya yang bercadar ini. Iya. Misalnya di Afghanistan lalu kemudian menerapkan konsep seperti itu. Saya di kampus UIN itu pernah ada dialog begitu kan, anak-anak bercadar merasa disingkirkan karena pakaian bercadarnya. Saya bilang, ya saya setuju saja perasaannya, tapi kalau kampus mau tegas melarang cadar, membolehkan cadar, membolehkan pakaian bersimbol agama, kampus juga harus membolehkan pakaian baju kos, karena itu dia punya ideologi. Iya. Pakai jeans dan sebagainya, itu dia punya ideologi, harus adil kalau mau membuka. Kalau aturannya ketat, ya yang dilarang jeans, dilarang gondrong, dilarang kaos oblong, dilarang cadar, itu aturan internal, tidak berlaku umum. Kalau dibuka ya silahkan nanti dibuka semuanya gitu. Nanti ada yang pakai celana. Kalau ada yang tidak mau pakai baju pun misalnya gitu. Itu liberal sudah ya, enggak boleh sudah. Nah, itu maksudnya jadi ada hak internum, ya hak yang diatur secara kayak pesantren ini kan, misalnya pesantren dia mewajibkan santrinya pakai songkok semua. Jadi jangan marah kalau gurunya menempeleng atau mengusir siswa yang tidak pakai songkok lalu keluar viral, tidak toleran di kampus. Aturannya memang begitu, Bapak. Iya benar. Baik, terima kasih banyak. Dan sesi terakhir ini kita terbatas waktu. Siap. Bagaimana kemudian moderasi beragama ini bisa diterima di masyarakat dan kemudian dikampanyekan di masyarakat, dan mungkin cara mengkampanyekannya gimana? Ya, salah satunya cara sekarang ini ya. Iya. Tentu yang paling penting masifikasi gagasan dulu, karena ini kan gagasan elit. Saya khawatirnya gagasan moderasi beragama ini berputar-putar di elit, jadi polusi, tidak turun ke bawah. Kajian-kajian akademik, tapi masyarakat malah paham. Ya karena itu memang kita berharap kayak kelompok komunitas seperti Radio Asadia ini membantu kita untuk menyiarkan. Kami Litbang membantu untuk bekerja. Saya kan di setiap tempat itu pasti ketemu dengan kelompok-kelompok komunitas untuk misalnya kelompok mau PMI, HMI ataupun saya akan datang diskusi seperti itu, bagian dari untuk memasifkan gagasan moderasi beragama. Yang kedua tentu pembuatan aktor paling penting ya, agen-agen moderasi beragama, tapi bukan agen yang yang lip service itu, tapi maksudnya orang yang punya kesadaran untuk memasarkan gagasan ini. Kemudian yang paling penting juga membuat semacam ya kajian-kajian tentu saja, karena namanya istilah itu kan punya keterbatasan ya. Dan juga jangan sampai out of date, sudah tidak laku itu barang masih dipaksa, itu kan nanti tidak sesuai dengan karakter masyarakat, akhirnya tidak laku juga. Jadi proses intelektualisme harus dilakukan melalui kajian-kajian, seminar, dialog terus menerus harus dilakukan, dan tentu saja praktik-praktiknya gitu. Karena terutama di masyarakat ini Pak, kata moderat itu sendiri kadang apa ini? Saya kan pernah ada penelitian juga tentang moderasi beragama, tapi ketika menyentuh langsung arus bawah itu, bahwa tahu tidak tentang moderat, mereka tidak tahu. Jadi mungkin ini menjadi iya, sebetulnya kalau sekadar hanya di ranah kognitifnya sebenarnya tidak ada masalah. Yang paling penting kan praktiknya mereka. Jadi bahwa mereka dia tidak menyebut itu sebagai moderasi beragama, silakan, nggak apa-apa. Yang penting dia implementasi dari 4 itu ada. Itu kan cuma istilah saja. Nanti ke depan nanti diganti lagi istilah apa tuh Mai. Ya nggak apa-apa. Yang penting saya waktu perdebat Islam Nusantara misalnya, ini kan banyak sekali kencangan ya. Apa itu Islam Nusantara? Begini aja. Oke, saya hilangkan istilah Nusantara. Masih kira-kira bahasanya masih beda nggak? Ya tetap beda. Karena memang aslinya tidak cocok mereka dengan istilah itu, hanya dijadikan alat untuk berdebat saja gitu. Untuk melawan. Dan juga menjatuhkan resisten dan sebagainya. Jadi itu istilah teknis. Kata Islam Nusantara hapus nggak apa-apa, tidak berubah. Kan ini cuma istilah yang misalnya moderasi beragama misalnya 5 tahun dia nggak udah cocok ini istilah, ya udah buang aja. Yang penting yang tadi itu tetap ada nilai-nilai itu. Karena waktu awal-awal itu konsep-konsep atau term-term yang digunakan kan sempat menggunakan term Islam radikal, Islam moderat, juga Islam toleran dan sebagainya. Ada juga Wasatiyatul Islam. Lalu kemudian Kementerian Agama sepertinya terma ini yang akan dipopulerkan, moderasi beragama. Jadi fokusnya tidak pembentukan identitas, tapi pembentukan aktivitas. Iya, betul, aktivitas moderasi. Ya, bukan ini arahnya nanti membentuk orang-orang ini Anda moderat, Anda tidak moderat, tidak. Tapi aktivitas moderasi beragama itu dilakukan. Bahkan orang yang tidak menyebut diri moderat sekalipun nggak apa-apa. Iya. Misalnya Salafi nih. Salafi kan katakanlah dia tidak ingin menyebut diri moderat karena dia bermasalah lah katakanlah dengan istilah itu, tapi dia menghormati Indonesia, menghormati orang lain, ya nggak masalah, itu kan cuma istilah. Karena yang kita inginkan adalah aktivitas ini kita lakukan bersama-sama, karena aktivitas inilah yang kita yakini bisa membuat bangsa kita lebih baik. Tidak penting itu identitas. Misalnya Anda sebut saya tidak moderat, nggak apa-apa, tapi implementasi yang saya lakukan itu. Jadi tujuan dari moderasi beragama sebenarnya bukan pembentukan identitas moderat menjadi cita-citanya, tapi penguatan aktivitas moderasi beragama. Bahwa nanti implikasinya bisa disebut moderat, oke.
tidak mau disebut moderat juga oke, karena kan banyak orang yang saya enggak mau toleransi tapi saya hargai juga orang, ya nggak apa-apa, berarti toleran juga gitu. Siapa tahu mungkin dia agak alergi dengan bahasa istilah gitu. Jadi jangan sampai seperti kasus radikalisme itu kita bermain di diksi, sementara bom jalan terus. Sementara kata radikalisme yang kita mau kemarin itu menghabisi itu, tapi karena banyak yang baper akhirnya berkelahi tentang istilah. Saya pernah bikin workshop di Balikpapan tentang menanggulangi radikalisme. Lama sekali kita berdebat tentang radikalisme itu apa. Definisinya tidak ada masalah, istilahnya yang bermasalah. Misalnya kita ganti ekstremisme, setuju dia, atau istilah banditisme, setuju dia. Pentingnya apa kata radikalisme? Coba. Ya karena mungkin radikalisme itu dianggap positif waktu itu. Karena baper banget dengan kata radikalisme itu. Ini padahal misalnya ini, radikalisme adalah sebuah tindakan kekerasan atas nama agama. Nggak setuju kata radikalisme, tapi kalau misalnya bagaimana kalau kita ubah banditisme adalah tindakan kekerasan, nggak apa-apa loh. jadi memang kacau istilah radikalisme belakangan itu. Orang terjebak di kedangkalan istilah itu. Meskipun setelah kita disisi kedalamannya semua setuju bahwa tidak ada yang setuju dengan bom, tidak ada yang setuju dengan kekerasan. Tapi ketika istilah radikal kok nggak setuju semua aja. Udahlah kalau begitu kita ganti moderasi beragama. Kira-kira titik temu agar supaya kita bisa menjalankan pesan ini dengan baik. Terima kasih banyak Pak sudah bisa mampir di Bincang Santri yang digelar oleh Asadia Channel dan terkoneksi di Radio Suara Asadia. Pemirsa Asadia Channel dan pemirsa Radio Suara Asadia, inilah satu bahasan yang menarik sekali kita bahas tadi dari bincang kita berkaitan dengan moderasi beragama. Penguatan daripada bahasan kita yang pertama adalah moderasi beragama itu bukanlah satu identitas yang melekat pada kelompok atau orang, tapi lebih kepada aktivitas orang untuk bisa bersikap moderat dengan beberapa indikator, yaitu kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya. Terima kasih banyak Bapak Dr. Hadi Sapril SAG MSc. Mudah-mudahan masih bisa kesini lagi. Siap. Dan pemirsa yang ada di sini, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.